Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi bisa mengikuti pelajaran dengan media Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa mengikuti pelajaran dengan media Zoom. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah dari penyakit COVID-19. Semuanya terhindar dari penyakit yang menular ya. Kalau bersentuhan, semuanya terhindar dari COVID. Alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Ya, pagi kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas jasa beliau Nabi Muhammad kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Sekarang Pak Guru mengulang tentang kemarin zakat fitrah sudah paham semua tentang zakat fitrah. Sekarang masalah zakat mal. Zakat mal kemarin ya sudah, saya tambahi tentang zakat mal. Iya. Suaranya kekecilan. Mike cilik berarti. Mike kecil ini masalah. Mic-nya kecil. Kenapa? Kenapa ditutup? Apa ini ditutup? Pintu ini ditutup ya. Mic ditutup gak dengar pakai laptop ya Pak Zen. Mutang. Zakat mal adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi ketentuan nisab. Zakat mal adalah zakat harta. Tujuan zakat mal adalah untuk menyucikan harta itu. Zakat mal pertama harus orang Islam. Yang kedua adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga adalah harta tersebut menjadi miliknya secara penuh. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab. Yang kelima adalah berlalu 1 tahun, dimiliki dalam 1 tahun. Kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan perniagaan, hasil pertanian, buah-buahan dan rikas barang temuan tidak memiliki syarat haul.
Harta yang dizakati dan nisabnya adalah hewan ternak meliputi semua jenis dan ukuran ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang kedua adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati pertama hasil tumbuh-tumbuhan, hasil tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, padi yang kamu makan, umbi-umbian, gandum yang dimakan oleh orang Arab, sayur mayur kalau panen wajib mengeluarkan zakat, buah-buahan seperti kamu punya plem, mangga, wajib dizakati. Tanaman hias yang menghasilkan uang untuk penjualan, untuk jual beli, kamu wajib mengeluarkan zakatnya. Rumput-rumputan yang dijual belikan, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta yang wajib dizakati emas dan perak, meliputi harta terbuat dari emas. Harta terbuat dari emas itu seperti kalung, gelang, cincin, giwang, ya, dan perak. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk mangkok, sendok emas, wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan di sini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. Yang kelima adalah barang temuan rikas, yang yakni harta yang ditemukan, harta karun, barang temuan. Ini wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab masing-masing. Nisab zakat mal adalah 85 gram. Nisabnya berapa? Nisab mal 85 gram, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 kilogram. 2,5%. 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau misalkan kamu punya uang terkumpul senilai 85 gram atau 34 juta, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau diuangkan 850.000. Nisab zakat pertanian. Nah, ini yang nisab zakat pertanian kemarin kurang belum dijelaskan ya, zakat pertanian. Semua hasil bumi dan pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan padi, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Kita wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab, yaitu 5 wasak, 650 kilo. 650 kilo hasil panen padi, ya, satu sawah, satu hektar tuh berapa sak itu, lebih bersak-sak itu wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun kadar zakatnya adalah 10% kalau diairi dengan air hujan atau air sungai. Itu zakatnya 10% dari 650 kilo atau hasil kamu panen setiap panen. Misalkan kalau panen ini kamu 1.000, ya 10% dari 1.000 kilo, ya. Tapi ini nisabnya itu kalau sudah mencapai 650. Kalau lebih ya dikeluarkan. Misal persenannya dari misalkan 1.000 kilo, ya 10% berapa? 10 kilo. Ya betul ya. Pertama, jika pengairan alami oleh hujan atau mata air, maka kadar atau besar zakatnya harus dikeluarkan adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau bor atau sumur atau beli air dengan dialiri air PDAM atau air sumur bor orang lain yang ada di Menganti atau di Domas, itu kan ada yang seperti itu ya. Airnya air beli. Itu zakatnya cuma 5% dari hasil pertanian. Nisabnya 650. 5% dari 650.
Nisab zakat perniagaan, pertama harta perniagaannya zakat dan nisabnya sama dengan zakat nisabnya emas. Jadi zakat orang jual beli motor, jual beli mobil dalam 1 tahun punya penghasilan, punya laba bersih loh ya, punya laba bersih yang dicelengi atau di tabungan sekitar 34 juta dari hasil jual beli motor atau mobil atau apa saja, jual beli tanah ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sama dengan nisab emas. Nisab emas berapa? 85 gram. Berapa emas 85 gram? 34 juta. Kalau setahun punya 34 juta dari hasil perdagangan, hasil jual beli, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai 34 juta, celengannya wajib dikeluarkan 2,5%. Berapa 2,5% dari 34 juta? 850.000 wajib dikeluarkan. Siapa yang berhak menerima? Sudah diterangkan kemarin, yang berhak menerima adalah fakir miskin, gharim, fisabilillah, amil ya. Seperti itu. Nisab zakat binatang ternak. Seorang yang memelihara ternak wajib mengeluarkan zakatnya. Hewan ternak di sini adalah hewan yang akan diambil manfaatnya. Hewan-hewan tersebut yakni unta, kambing, biri-biri, sapi, dan kerbau. Sekarang ada kriterianya nisab kambing atau domba. Kemarin belum tak jelaskan masalah ini. 40 kambing 40 kambing sampai 120 ekor kambing atau domba. Itu zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Jadi kalau sudah 40, punya 40 ekor kambing atau domba, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun. Ya nak ya. Sekarang kalau misalkan 121 punya 121 kambing atau domba sampai 200 ekor kambing atau domba, wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun. Kalau misalkan punya 201 kambing sampai 399 kambing, wajib dikeluarkan 3 ekor kambing yang umurnya 2 tahun lebih, tidak boleh setahun. Tempe namanya kalau setahun ya. Kalau 400 kambing, wajib dikeluarkan zakatnya 4 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Setiap bertambah 100 ekor, 100 nolnya 2, setiap pertambahan 100 berarti tambah 1 kambing. Kelipatannya seperti itu. Sekarang kalau nisabnya sapi atau kerbau, siapa yang punya sapi atau siapa yang punya kerbau, besok kalau sudah punya sapi 30, dari 1 sapi, mana jadi 30 sapi, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau yang umurnya 1 tahun lebih. Ya nak ya. Kalau 40 punya 40 ekor sapi sampai 59 ekor sapi, wajib dikeluarkan 1 ekor sapi sing umure 2 tahun. Kalau 60 ekor sapi atau 60 sampai 69 ekor sapi, wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor sapi yang umurnya 1 tahun lebih. Kalau punya 70 sampai 79 ekor sapi, wajib dikeluarkan 2 ekor sapi umur 2 tahun lebih. Kalau punya ekor nanti ayah. Kalau punya 80 ekor sapi sampai 89 ekor sapi, wajib dikeluarkan
zakatnya 3 ekor sapi, 3 ekor sapi umur 1 tahun lebih. Setiap kelipatan 30, setiap bertambah 30 ekor wajib mengeluarkan satu. Setiap kelipatan 30 wajib mengeluarkan 1 ekor sapi. Sekarang kalau punya kambing, ternak kambing dari mulai 1, seperti bapaknya Pak Joko punya kambing banyak, ya. Kalau punya 5, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 2. 5 kambing atau domba wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun. Sekarang kalau punya 10 ekor kambing sampai 14 ekor kambing wajib mengeluarkan 2 ekor kambing umur 2 tahun. Dia punya 15 ekor kambing sampai 19 ekor kambing wajib mengeluarkan 3 ekor kambing umur 2 tahun. Setiap 20 ekor kambing sampai 24 ekor kambing atau domba wajib dikeluarkan 4 ekor kambing umurnya 2 tahun. Ya. Setiap tambahan 40 ekor, kalau unta, 1 ekor unta umur 2 tahun. Setiap tambahan 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta umur 2 tahun. Kalau setiap tambahan 50 ekor unta, tambahnya adalah 1 ekor unta umur 3 tahun. Dari sini ada yang bertanya. Dari sini ada yang bertanya tentang nisabnya zakat. Sudah tak buka suaranya? Sudah. Ada yang bertanya, Rovino? Ya, tanya apa Rovino? Oh, hewan ternak cacat jangan dizakatkan. Nah, kamu Pak cari yang bagus, ya. Misalkan kamu mau zakat tapi kakinya patah, jangan diberikan, cari yang bagus, ya. Ya. Terus tanya apa lagi? Siapa? Ikrimah. Iya Pak. Waduh, tanya kok gitu deh. Hewan ternak laki-laki dan perempuan masa enggak tahu? Hah? Kamu sudah tahu hewan ternak laki-laki itu gimana? Hewan ternak. Iya, tanya yang lain. Masa enggak tahu, Rek? Ayo tanya yang benar. Hah? Kalau laki-laki, hewan ternak laki-laki, siapa yang tahu? Ayo jawaban. Ayo, masa nggak tahu deh hewan ternak laki-laki. Tanya yang tentang hubungan zakat, nak. Ayo. Jangan tanya seperti itu. Ini pelajaran. Ayo. Cica tanya apa, Cica? Ayo, sebelum tak lanjutkan. Ya. Sebelum tak lanjutkan. Nanti mengerjakannya di Google Office ya. Office tapi isi. Nulis isi ya. Nulis di buku tulis. Tapi di Office 365 ya, gitu ya. Sudah dilanjutkan tentang zakat? Orang yang berhak menerima zakat kemarin sudah ya. Tak ulangi lagi ya. Orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqatu, sesungguhnya zakat itu.
Lil fuqara'i hanyalah untuk orang-orang fakir. Wal masakin dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina dan untuk orang-orang yang mengumpulkan zakat. Orang-orang yang giat dalam mengumpulkan zakat yang di masjid, yang di musola, itu amil, namanya amil, itu berhak menerima zakat. Alaiha wal amilina alaiha wal muallafatu qulubuhum orang yang dilunakan hatinya, orang yang baru masuk Islam, itu boleh kita beri zakat. Itu boleh kita beri zakat. Orang mu'alaf. Wa fir riqabi dan orang-orang yang berhutang, utangi akeh, boleh kita beri zakat. Wal gharimin. Wa fir riqabi ini adalah hamba sahaya. Wa fir riqabi ini hamba sahaya. Wa fir riqabi adalah budak. Boleh kita beri zakat. Wal gharimina, orang yang berhutang, orang yang banyak utangnya akeh, boleh kita beri zakat. Wa fi sabilillah dan orang-orang yang dalam membela agama Allah, untuk jalan Allah belajar, orang yang belajar. Fi sabilillah itu termasuk orang yang belajar sinau, orang sing mondok, orang sing ngaji, itu boleh kita beri zakat. Ya. Untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan Allah. Misalkan orang itu budal ngaji, gak duit, boleh kita beri zakat. Wa binis sabili fardhu. Gimana? Kalau nggak punya uang nggak termasuk di sini. Yang termasuk di sini adalah fakir, orang miskin, apalagi orang fakir, orang miskin, amil, apalagi rikop itu budak. Setelah budak ada orang yang banyak utang. Orang yang banyak utang di sini orang itu tidak mampu membayar. Kalau nggak punya uang, kamu punya orang tua, ya nggak wajib menerima zakat, nggak berhak menerima zakat, karena orang tuamu mampu. Kalau misalkan orang tuamu nggak mampu, termasuk dari golongan 8 ini, kamu boleh menerima zakat. Misalkan orang tuaku akeh utangnya pak, boleh ya, boleh. Misalkan orang tuamu seorang amil atau seorang ustadz, boleh menerima zakat.